Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Pekan. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Bagus Tamimi, segera kami hadirkan informasi yang pertama. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Said Mansur membuka konsultasi publik rencana detail tata ruang wilayah perkotaan Gambut, Kertakanyar tahun anggaran 2021. Penyusunan RDTR perkotaan Gambut dan Kertakanyar menjadi sangat penting mengingat dalam PP nomor 13 tahun 2017 tentang RT/RW nasional terdapat 8 wilayah di Kabupaten Banjar yang termasuk dalam wilayah strategis nasional Banjar Bakula termasuk Gambut dan Kertakanyar. Penataan tata ruang ditujukan untuk menciptakan penyelenggaraan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, sehingga tercipta pemanfaatan ruang yang berkualitas. Di dalam RDTR tersirat upaya-upaya dalam aspek penanganan lingkungan, pembangunan ekonomi, pemerataan, keadilan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dikatakan Bupati Banjar Haji Said Mansur saat membuka kegiatan konsultasi publik rencana detail tata ruang wilayah perkotaan Gambut Kertakanyar tahun anggaran 2021 yang digelar oleh Dinas PUPR Kabupaten Banjar. Ditambahkan Bupati, sesuai PP nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang RDTR harus memegang prinsip pembangunan berkelanjutan dan bersinergi dengan seluruh aspek. Juga mengacu pada tata ruang wilayah kabupaten, serta dilaksanakan sesuai norma, standar, dan kriteria. Penyusunan RDTR Perkotaan Gambut dan Kertakanyar menjadi sangat penting, mengingat dalam PP nomor 13 tahun 2017 tentang RT/RW nasional, terdapat 8 wilayah di Kabupaten Banjar yang masuk dalam kawasan strategis nasional Banjar Bakula, yaitu Gambut dan Kertakanyar. Konsultasi publik ini dipimpin Sekda Banjar Haji Muhammad Tilban, dihadiri anggota Komisi 3 DPRD Banjar Iwan Bora, Camat Gambut, Camat Kertakanyar, sejumlah kepala SKPD, dan para pengusaha. Sekda Banjar Haji Muhammad Tilban mengatakan, diskusi ini sangat penting mengingat Kalimantan Selatan sebagai penyangga ibu kota negara. Jika nantinya kota Banjarmasin sudah penuh, maka kawasan Gambut dan Kertakanyar menjadi pilihan untuk hunian. Maka dari itu, luasan kapling maksimal untuk perumahan juga perlu dibicarakan dengan para pengembang. Sementara itu, Faisal dari Himpunan Keluarga Tani Indonesia Kabupaten Banjar mengatakan, dari 54% luasan pertanian di Kertakanyar harus mendapat perhatian, terutama saluran irigasi dan drainase. Menurut Faisal, pembangunan yang dilakukan juga harus memperhatikan faktor lingkungan. Ia pun berharap konsultasi publik ini bisa menghasilkan solusi yang baik untuk pertanian, jangan sampai lama-kelamaan sektor pertanian akan terpinggirkan. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Said Mansur hadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang diselenggarakan DPD KNPI Banjar dengan mengusung tema peringatan Maulid Nabi sebagai manifestasi spirit dakwah Nabi Muhammad SAW dengan gerakan pemberdayaan potensi pemuda Kabupaten Banjar. Bupati Banjar berjanji akan terus mengevaluasi agar gelar kota layak pemuda di Kabupaten Banjar benar adanya, yakni dengan menyediakan sarana dan prasarananya. Berjanji akan terus mengevaluasi agar gelar kota layak pemuda di Kabupaten Banjar benar adanya dengan sarana prasarana yang bisa direalisasikan pemerintah daerah. Hal tersebut diungkapkan Bupati Banjar Haji Said Mansur saat menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang diselenggarakan DPD KNPI Banjar di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjar. Bupati berharap di momentum ini menjadi sarana yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud introspeksi diri menjadi lebih baik. Sementara itu, Ketua DPD KNPI Kabupaten Banjar Rahmat Saleh mengatakan pihaknya ke depan akan berupaya maksimal agar KNPI Kabupaten Banjar bisa menjadi organisasi yang lebih besar lagi. Kemudian akan terus bersinergi dan bermitra dengan pemerintah daerah dan menjadi lokomotif pembangunan daerah.
Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini mengusung tema peringatan Maulid sebagai manifestasi spirit dakwah Nabi Muhammad SAW dalam gerakan pemberdayaan potensi pemuda Kabupaten Banjar. Sementara tausiah disampaikan pimpinan Majelis Taklim dan Sholawat Fatur Rasyad Ustadz Muhammad HR. Acara ini turut dihadiri Kepala Dispora Kabupaten Banjar Ikhwan Syah, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Liana Penny, anggota Komisi 4 DPRD Banjar Ahmad Syarwani, perwakilan Disperindak Kabupaten Banjar, Lurah Sekumpul, dan Ramil 1006 Banjar, staf Dispora Kabupaten Banjar, serta pengurus DPD KNPI Kabupaten Banjar. Fahrizal Zidan, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi Wakil Habib Idrus Al-Habsyi dan Ketua LPTK Kabupaten Banjar menyerahkan bonus sebesar 20 juta dari pemerintah daerah kepada Nuriyah. Nuriyah salah satu kafilah dari Kabupaten Banjar yang mewakili Provinsi Kalimantan Selatan. Ia berhasil meraih terbaik 1 MHQ 20 juz pada seleksi Tilawah Quran Nasional ke-26 yang digelar di Sofipi, Maluku Utara pada 16-22 Oktober 2021 lalu. Satu lagi putri asal Kabupaten Banjar turut mengharumkan nama Banua di kancah nasional. Dia adalah salah satu santri Pondok Pesantren Darussalam Martapura atas nama Nuriyah. Nuriyah berhasil menjadi yang terbaik dari 34 provinsi di Indonesia pada seleksi Tilawatil Quran atau STQ Nasional ke-26 tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara. Atas prestasinya tersebut, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi wakilnya Habib Idrus Al-Habsyi dan Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ menyerahkan bonus sebesar 20 juta rupiah. Penyerahan bonus tersebut bertepatan dengan hari ulang tahunnya ke-19 di ruang kerja Bupati Banjar. Nuriyah, salah satu kafilah dari Kabupaten Banjar yang mewakili Provinsi Kalimantan Selatan, berhasil meraih juara 1 pada ajang bergengsi tersebut yang digelar di Sofifi, Maluku Utara pada 16 hingga 22 Oktober 2021. Ketua LPTQ Kabupaten Banjar Haji Masruri turut bangga dan memberikan apresiasinya kepada Nuriyah yang telah mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Masruri menambahkan, adanya apresiasi ini, kafilah Nuriyah diharapkan dapat termotivasi lebih maju lagi untuk meningkatkan kemampuannya di cabang 30 juz. Kami merasa bangga dan memberikan apresiasi kepada Nuriyah sebagai terbaik 1 MHQ 20 juz pada STKN Nasional ke-26 di Maluku Utara. Karena itu kami pada hari ini memberikan penghargaan kepada Nuriyah. Mudah-mudahan nanti ke depan dia tambah termotivasi. Kalau saat ini dia sudah bisa sebagai juara nasional pada 20 juz, mudah-mudahan ke depan insya Allah di tahun 2022 nanti Nuriyah akan kami ikutkan pada MTQ tingkat Kabupaten Banjar untuk yang 30 juz. Itu harapan kami. Ya mudah-mudahan dengan apresiasi kita Nuriyah termotivasi untuk lebih maju lagi dan meningkatkan pada cabang yang 30 juz. Yang masuk final untuk Kalimantan Selatan itu ada 3 orang. Yang juara 1 2 orang, yang juara 3 1 orang. Jadi untuk MHQ Musabaqah Hifzul Quran 1 juz itu kita juara juara 1. Dan untuk yang 20 juz kita juara 1 juga. Cuma untuk yang dewasa itu kita juara 3. Nah, jadi juara 1-nya untuk yang 1 juz itu asal dari Hulu Sungai Tengah. Kalau yang 20 juz asal Kabupaten Banjar. Kalau yang juara ori golongan dewasa juara 3 itu asal Banjarmasin. Sementara itu, Nuriyah mengaku bangga atas pencapaian yang telah diraihnya dan berharap bisa istiqomah menuju tingkat yang lebih tinggi. Nuriyah menambahkan, persiapan yang dilakukan tidak luput dari dukungan orang tua serta ikhtiar dan doa baik dari keluarga ataupun pemerintah setempat. Sebelum berangkat latihan
latihannya ya dibarengi sama doa lah. Berapa lama kira-kira persiapan untuk menuju tahap sampai bisa memenangkan lomba ini? Waktunya mulai habis kita pelaksanaan MTQ di Tanah Bumbu tingkat provinsi. Nah, mulai habis itu kan dibarengi sama tisi-tisi yang disiapkan dari Kalimantan Selatan. Jadi selain itu di rumah juga murojaah. Untuk Nuria sendiri masuk ke kategori apa nih lomba ini? Hifdzul Quran 20 juz putri. Bagaimana perasaannya setelah menerima bonus dari Bupati? Bersyukur yang nggak terkira, semuanya bersyukur banget, senang, ya pastinya senang lah. Dorongan dari orang tua yang pastinya. Iya. Harapannya sendiri apa berharap? Harapannya semoga bisa ke depannya lebih baik, bisa ikut yang ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Semoga selalu diridhoi Allah dan istiqomah lah sampai akhir hayat. Khairin Zidan, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias hadiri pelantikan DPD PKPRMI Kabupaten Banjar masa bakti tahun 2021-2025. Kabupaten Banjar hingga saat ini mempunyai 426 unit TK TPA Al-Quran, yakni melakukan pembinaan dan pempersiapan anak-anak yang pandai dalam pembinaan agama, yaitu dalam hal membaca dan menulis ayat-ayat suci Al-Quran. Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi mengucapkan selamat kepada kepengurusan DPD BKPRMI Kabupaten Banjar masa bakti 2021-2025 serta memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya karena telah banyak menyebar gerakan TKTP Al-Quran di seluruh Nusantara. Hal ini dikatakannya usai pelantikan Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau DPD BKPRMI Kabupaten Banjar masa bakti 2021-2025 oleh Ketua Umum DPW BKPRMI Provinsi Kalimantan Selatan Haji Hermansyah, disaksikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias di Mahligai Sultan Adam Martapura. Wakil Bupati Banjar menambahkan, Kabupaten Banjar hingga sekarang ini mempunyai 426 unit TK TPA Al-Quran yang melakukan pembinaan dalam mempersiapkan anak-anak yang pandai dalam bidang agama, yaitu dalam hal membaca dan menulis ayat-ayat suci Al-Quran. Beliau berpesan pengurus yang telah dilantik untuk melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, menjaga kepercayaan anggota yang telah memilih, dan menaruh harapan untuk kemajuan organisasi. Selain itu, membuat program yang realistis sesuai kebutuhan, sehingga mudah dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Ulun memberikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada BKPRMI sebagai organisasi yang sudah berusia 32 tahun. Tentunya BKPRMI telah banyak menyebar gerakan 3 Al-Quran di seluruh Nusantara, tidak terkecuali di Kabupaten Banjar yang hingga sekarang ini mempunyai 426 unit tipe Al-Quran yang melakukan pembinaan dalam persiapan anak-anak yang pandai dalam bidang agama, yaitu dalam hal membaca dan menulis ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, ulun berpesan kepada pengurus DPD BKPRMI Kabupaten Banjar yang telah dilantik, laksanakanlah tugas dengan penuh pengabdian dan jagalah kepercayaan anggota yang telah memilih dan menaruh harapan kepada pengurus DPD BKPRMI Kabupaten Banjar masa bakti 2021-2025. Sementara itu, Ketua DPD BKPRMI Kabupaten Banjar yang baru dilantik, Nur Hidayat, mengatakan program yang akan dijalankan nantinya yakni selama 5 tahun ke depan dari 5 pokok kegiatan lembaga pembinaan dan pengembangan bisa dimaksimalkan sesuai kapasitas. Nur Hidayat berharap kepada anggotanya agar bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Kan dari 2021 insya Allah sampai 2025 ya masa baktinya
Memang beberapa program yang akan kami laksanakan itu di samping kegiatan yang ada untuk unit-unit di wilayah Kabupaten Banjar, ya, melaksanakan dari 426 unit di California di Kabupaten Banjar kan, kita akan memaksimalkan masing-masing lembaga khususnya lembaga tikar Quran, ya, sebagai aktivitas tikar Quran Kabupaten Banjar dari 20 kecamatan 426 unit, ya. Nah, itu salah satu program kami. Kemudian kami akan melakukan juga remaja-remaja masjid yang ada di wilayah Kabupaten Banjar. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar mendukung dilaksanakannya rapat kerja cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banjar yang pertama, serta dialog modernisasi beragama. GP Ansor sebagai organisasi yang besar telah ikut adil dalam menjaga keamanan dan kondisivitas, mensiapkan keagamaan, membantu dalam aksi sosial di masa pandemi COVID-19, khususnya bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Banjar dan Provinsi Kalteng. Pemerintah Kabupaten Banjar mendukung dilaksanakannya rapat kerja cabang atau Rakerjab Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banjar yang pertama, serta dialog moderasi beragama dengan harapan bisa mengevaluasi seluruh program kerja dan dapat menghadirkan program baru yang membawa kebaikan bagi pemuda Ansor, khususnya masyarakat Kabupaten Banjar. Demikian diungkapkan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang diwakili PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah saat membuka Rakerjab 1 pimpinan cabang GP Ansor Kabupaten Banjar di Aula Barakat Martapura. Bupati juga mengapresiasi GP Ansor sebagai organisasi yang besar telah ikut andil dalam menjaga keamanan dan kondisivitas, serta menyiarkan kegiatan keagamaan, membantu dalam aksi sosial di masa pandemi COVID-19, dan terkhusus adalah bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Banjar dan di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan dialog moderasi beragama, diharapkan bisa menambah wawasan, membangkitkan semangat untuk bersatu merapatkan barisan menjaga persatuan dan kesatuan. Selain itu, melalui momentum ini, bisa saling menyelaraskan dengan visi misi pemerintah Kabupaten Banjar dalam memberdayakan generasi muda Islam di segala aspek kehidupan, yang pada akhirnya dapat mewujudkan Kabupaten Banjar yang manis, maju, mandiri, dan agamis. Sementara itu, Ketua GP Ansor Kabupaten Banjar Muhammad S. Rifki mengatakan, digelarnya Rakerjab ini dikarenakan banyaknya pengurus anak cabang yang berakhir masa jabatannya. Selain itu, perlunya melakukan koordinasi dan konsolidasi seperti pelatihan untuk penginputan kartu tanda anggota. Karena pihaknya ingin memastikan kader GP Ansor di Kabupaten Banjar terdata di database nasional. Dalam kegiatan ini, dialog moderasi beragama disampaikan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banjar, Najwan Nur. Fahrizal, Roni, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, kembangkan potensi kopi olahan lokal. Bank Indonesia jalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banjar yang terungkap pada acara Forum Group Discussion. Bank Indonesia siap memfasilitasi bantuan teknis, pelatihan kewirausahaan, perluasan pemasaran, hingga fasilitasi peningkatan akses pembayaran demi pengembangan potensi ekonomi kreatif dan produksi panganan lokal. Deputi Direktur Bank Indonesia Rahmat Saputra mengatakan, Bank Indonesia siap menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banjar untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif dan produksi pangan lokal untuk meningkatkan SDM dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut diungkapkannya saat kegiatan Focus Group Discussion tentang rencana kerjasama antara pemerintah Kabupaten Banjar dengan Bank Indonesia di Aula Barakat Martapura. Bank Indonesia siap memfasilitasi bantuan teknis, pelatihan kewirausahaan, perluasan pemasaran, hingga fasilitas peningkatan akses pembiayaan. Ditambahkan Rahmat, Bank Indonesia akan mendukung sarana dan prasarana sehingga para pelaku usaha dapat meningkatkan produksi dan mutu yang disyaratkan pasar. Sementara itu, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah menjelaskan, Kabupaten Banjar merupakan kabupaten dengan wilayah terluas kedua setelah Kota Baru. Dengan potensi wilayah yang luas dan strategis, tentunya memiliki potensi ekonomi dan pariwisata yang dapat dikembangkan dalam skala nasional.
Ihwansyah menambahkan, dengan kerjasama yang terjalin, nantinya bisa meningkatkan potensi produk olahan kemasan kopi dan pangan, contohnya produk kopi Aranio, Pengaron, dan Karangintan. Pihaknya pun merekomendasikan agar semua produk olahan kopi lokal dipusatkan pada suatu tempat, yaitu di Kecamatan Aranio. Pengolahan dan pengemasan hingga kualitas rasanya bisa ditingkatkan lagi, sehingga bisa bersaing di level nasional. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo mendukung penuh potensi unggulan Kabupaten Banjar di bidang pertanian dan perikanan. 2 kecamatan siap melakukan penataan kawasan pedesaan agrominapolitan, diantaranya Kecamatan Martapura di 4 desa dan Kecamatan Martapura Barat juga di 4 desa. Adanya kawasan agrominapolitan menjadi wadah untuk pengembangan budidaya tanaman pangan, hortikultura, serta budidaya perkebunan dan budidaya perikanan. Mendukung penuh potensi unggulan Kabupaten Banjar di bidang pertanian dan perikanan, 2 kecamatan siap dilakukan penataan kawasan pedesaan agrominapolitan. Adapun 2 kecamatan diantaranya adalah Kecamatan Martapura di 4 desa dan Kecamatan Martapura Barat di 4 desa. Hal tersebut terlihat saat digelar rakor pembangunan kawasan pedesaan agrominapolitan Kabupaten Banjar tahun 2021 di Kecamatan Karangintan. Hadir Bupati Banjar yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar Haji Syahrialudin, para camat dan kepala desa, pengurus Badan Kerjasama Antar Desa, serta pengurus BUMDesma. Dikatakan Masruri, 2 kecamatan tersebut sebagai wilayah yang banyak memiliki potensi unggulan, khususnya dalam bidang pertanian dan perikanan. Adanya kawasan agrominapolitan menjadi wadah untuk mengembangkan budidaya tanaman pangan, hortikultura, serta budidaya perkebunan dan budidaya perikanan. Diharapkan agrominapolitan ini nantinya juga harus ada produk turunan dari hasil budidaya atau produk akhir, sehingga tujuan akhirnya dari kawasan tersebut adalah peningkatan perekonomian bagi masyarakat Kabupaten Banjar. Masruri juga meminta kepada SKPD dan pihak terkait untuk terus berkoordinasi dengan baik dan bekerja sama dalam persiapan pembangunan kawasan pedesaan agrominapolitan. Umar Faidillah, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bagus Tamimi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.